Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Kasus-kasus setiap perkembangan dan alternatif tugas bimbingannya. Kelompok 6 yang terdiri dari Wardatul Ummah, Weli Artensia Tanani, Wildan Hafiz Al-Munir, Windri Wayu Arjeki. Yang pertama yaitu pengertian kasus-kasus permasalahan pada perkembangan bayi dan anak. Perilaku manusia adalah segala perbuatan atau tindakan dan perkataan individu yang dapat diamati, dicatat dan dipelajari secara langsung, serta dirasakan oleh individu itu sendiri dan orang lain. Sedangkan perilaku bermasalah adalah segala perbuatan atau tindakan dan perkataan individu yang mengganggu orang lain dan menganggap dirinya sendiri, terutama pada pemenuhan tugas-tugas perkembangannya dan interaksi terhadap orang lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan anak usia dini dan penyebab yang ditimbulkan dari faktor-faktor psikis dan sosial adalah kecerdasan, ingatan, perasaan, dan kemauan. Jenis-jenis kasus permasalahan pada perkembangan bayi dan anak. Setiap anak memiliki permasalahan yang berbeda-beda dan sangat kompleks. Permasalahan tersebut biasa mengakibatkan perubahan pada anak yang cenderung menjadi lebih agresif, pendiam atau pemurung, periang atau suka humor, dan lain-lain. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud menyebutkan ragam masalah anak usia dini sebagai berikut. Yang pertama, mengompol. Yang kedua, sulit makan. Yang ketiga, kecemasan di tempat baru. Dan yang keempat, memukul dan menggigit teman. Selanjutnya yaitu tugas bimbingan pada perkembangan bayi dan anak. 1. Bimbingan bagian penting dari proses pendidikan. Proses pendidikan bukanlah proses pengembangan skill intelektual semata, melainkan proses pengembangan seluruh segi kepribadian anak, karena kepribadian anak tidak dapat dipilah-pilah ke dalam serpihan-serpihan tertentu. 2. Bimbingan diberikan kepada semua anak, bukan hanya untuk anak yang menghadapi masalah. Semua anak didik memerlukan bantuan, baik yang dianggap tidak punya masalah maupun anak yang menghadapi masalah. 3. Bimbingan merupakan proses yang menyatu dalam semua kegiatan pendidikan. Bimbingan merupakan salah satu kegiatan pendidikan di samping pengajaran dan latihan. Pelaksanaan bimbingan pada anak usia dini tidak dapat dipisahkan dalam keseluruhan proses pembelajaran. 4. Bimbingan harus berpusat pada anak yang dibimbing. Kejelasan arah kepada siapa proses bimbingan itu dilakukan akan mewujudkan hasil yang baik dari suatu proses yang dilakukan. Yang kelima, kegiatan bimbingan mencakup seluruh kemampuan perkembangan anak yang meliputi kemampuan fisik, motorik, kecerdasan, sosial maupun emosional. Bimbingan yang dilakukan pada kegiatan pendidikan anak usia dini perlu berorientasi pada seluruh aspek perkembangan anak, tidak hanya terpusat pada satu aspek perkembangan saja. Yang keenam, bimbingan harus dimulai dengan mengenal kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan anak. Bimbingan harus fleksibel dan sesuai dengan kehidupan serta perkembangan anak. Dalam menyampaikan permasalahan anak kepada orang tua, hendaknya menciptakan situasi aman dan menyenangkan sehingga memungkinkan terjadinya komunikasi yang wajar dan terhindar dari kesalahpahaman. 9. Dalam melaksanakan kegiatan bimbingan, hendaknya orang tua diikutsertakan agar mereka dapat mengikuti perkembangan dan memberikan bantuan kepada anaknya di rumah. Yang ke-10, bimbingan harus diberikan secara berkelanjutan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.